Ya, mari kita lihat penyertaan Tuhan kepada kita sampai kepada apa? Akhir zaman. Kenapa saya bahas ini? Ada satu apa ya? Satu yang dikeluarkan oleh kepala kedokteran ya atau Menteri Kesehatan Amerika Serikat namanya Surgeon General ya. Menteri Kesehatan Amerika Serikat ini ya dialah yang apa the best dokter ya dokter yang terbaik dialah yang apa dialah dokternya bangsa Amerika ini ya negara Amerika ini yang menyiapkan Amerika dengan apa the best scientific information available dengan informasi-informasi ilmiah yang ada tentang bagaimana how to improve their health bagaimana caranya mengembangkan kesehatan ya dan mengurangi resiko daripada penyakit ya dan kecelakaan. Dia kepala itu ya, Surgeon General inilah kepala daripada Health and Human Services ya, Menteri Kesehatan. Nah, ini dia. Setelah COVID-19 ya, kurang lebih masih ada sedikit saat ini, tapi setelah kurang lebih berakhir di tahun 2022 ya. Dia katakan yang kemudian terjadi epidemik yang begitu hebat yang terjadi setelah yang mengikuti COVID adalah yang disebut dengan epidemic of loneliness and isolation. Epidemik daripada kesepian dan terisolasinya umat manusia. Umat-umat manusia merasa kesepian. Umat manusia merasa kesepian. Oh, kita sering melihat ya, ada orang-orang ya, saya tidak sedang ingin menyebutkan mengagungkan seorang penyanyi, tapi Anda mengenal Michael Jackson ya. Dia memiliki satu lagu You Are Not Alone ya, lagunya. Dia menyatakan You are not alone, kamu tidak sendirian. Tetapi Michael Jackson sendiri mati karena apa ya? Karena kesepian ya. Kalau Anda membaca akhir-akhir kehidupannya, maka dia punya ada kesaksian yang Anda bisa Google sendiri ya. Saya tidak mau tampilkan di sini ya. Tapi dia punya bodyguard menyatakan bahwa Michael Jackson itu meninggal itu karena kesepian. Karena kesendirian, terisolasi. Dia punya segala uang, dia punya segala ketenaran, dia punya segala sesuatunya, tapi dia sangat kesepian. Dan dia mencoba untuk mengobati kesepiannya itu dengan obat-obatan yang menyebabkan dia mati. Oleh sebab obat-obat untuk menghilangkan rasa kesepian yang sangat menyiksa penyanyi dunia ini ya Michael Jackson. Dan ini dinyatakan ya, dinyatakan dalam apa buklet yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Amerika Serikat ya Vivek Murthy ya. Ini yang dia tulis. Anda bisa Google letter from the Surgeon General ya Vivek Murthy. Ini akan Anda baca, ini dalam bahasa Inggrisnya. Tapi mari kita lihat beberapa poin di sini. Menarik sekali ya. Dia katakan ini, ketika saya pertama kali menjabat sebagai Kepala Kedokteran Amerika pada tahun 2014, saya tidak melihat kesepian sebagai masalah kesehatan masyarakat. Tapi itu sebelum saya berangkat dalam tur lintas negara, di mana saya mendengar cerita dari sesama orang Amerika yang mengejutkan saya. Ya. Orang-orang mulai mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa terisolasi, tidak dikenal, tidak dikenali, dan tidak berarti. Bahkan ketika mereka tidak dapat menemukan kata kesepian, namun dari waktu ke waktu, orang-orang dari segala usia dan latar belakang, sosial ekonomi, di seluruh pelosok negeri, ya, mereka akan mengatakan kepada saya harus menanggung seluruh beban hidup kesendirian saya. Atau apa yang mereka katakan apalagi? Kalau saya besok hilang, ya, if I disappear tomorrow, kalau saya besok hilang, tidak ada seorang pun akan menyadarinya. Sangat sangat apa ya? Sangat menyedihkan ini yang dikatakan apa oleh orang-orang di Amerika yang didengar langsung oleh Menteri Kesehatan Amerika Serikat ini. Orang-orang yang terisolasi, orang-orang yang kesepian, ya, punya banyak di Amerika ini boleh dikatakan ya, biar orang ya apa sekalipun ya itu tidak ada masalah banyak tentang keuangan. Tentu saja ada homeless dan lain sebagainya, tapi pada umumnya itu apa ya? Dari tingkat kehidupannya itu lebih baik daripada negara Indonesia ya orang-orang di Amerika terus terang saja. Tapi masalah kesepian ini begitu hebat terjadi di Amerika. Dan ini dikatakan it was a light bulb moment for me. Social disconnection was far more common than I had realized. Bahwa itu yang menjadi satu yang membuka mata pikiran saya ya. Bahwa social disconnection, ada diskoneksi, terisolasi sosial itu yang lebih hebat daripada apa yang saya sadari. Ini kemudian yang dia katakan. Dalam literatur ilmiah, saya menemukan konfirmasi dari apa yang saya dengar. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 1 dari 2 orang dewasa di Amerika, 1 dari 2,
orang di Amerika melaporkan mengalami kesepian. Setengah penduduk Amerika mengalami kesepian. Dan itu terjadi sebelum pandemi COVID-19 yang mengisolasikan kita dari banyak teman kita, dari orang yang kita cintai, dan dari sistem penyokong kita yang menyebabkan situasi kesepian dan isolasi menjadi semakin buruk. Itu sebelum COVID-19. Apalagi setelah COVID-19, ya. Itu poinnya, ya. Kesepian ini sangat berbahaya, ya. Kalau kita terus baca, Anda baca di sini, kesepian itu dapat menyebabkan apa? Ada masalah kardiovaskular, menyebabkan masalah jantung, kena demensia. Orang tua yang kesepian itu akan kena apa? Demensia. Itulah sebabnya sosialisasi, apa, memiliki hubungan sosial dengan orang lain itu, kalau kita berada, ya, saya terus terang saja, kalau saya sudah pensiun, saya tidak akan, tekad saya saat ini, terus terang, jujur saja, saudara, saya tidak akan tinggal di Amerika. Ya. Kalau bisa saya tinggal di Indonesia atau di Filipina, karena di situ saya percaya situasi hubungan sosial itu lebih lebih erat, ya, dari satu dengan yang lain, ya. Terus terang, itu untuk saya. Saya tidak tahu Anda ini Amerika. Saya mohon maaf kalau kalau kita memiliki pandangan yang berbeda. Tapi bagi saya itu, ya, karena itulah kesepian itu dapat menyebabkan apa, ya? Demensia, dapat menyebabkan stroke, depresi, anxiety, and premature death. Ya, itu lebih, orang yang kesepian itu lebih berbahaya daripada orang yang katanya merokok 15 batang rokok setiap hari. Saya tidak menganjurkan, ya, udah kita merokok aja lah daripada kita kesepian. Tidak, ya, bukan itu poinnya. Tapi poinnya itu sangat-sangat apa? Berbahaya kesepian ini. Nah, kenapa saya bahas tentang ini? Ya, karena kesepian ini juga dapat menjadi satu cara bagi kita untuk menjangkau orang-orang. Ya, kita tahu mungkin orang-orang kita lihat sibuk dan lain sebagainya. Tapi umumnya di Amerika ini setelah mereka pulang dari tempat kerja sibuk dan lain sebagainya, mereka hanya apa? Terpaku dengan mereka punya apa? Entertainment yang tidak memberikan kepuasan dalam hidup mereka. Justru itu yang menyebabkan apa? Mental health issue, ya, sudah terbukti, ya. Kita sudah sering pelajari sosial media menyebabkan mental health issue, ya, kalau yang berlebihan, ya. Saya tidak katakan jangan lagi kita pegang sosial media, tapi kalau yang berlebihan harus jam-jam kita nonton reels, nonton video-video di YouTube, video-video di Facebook, itu tidak membawakan kebahagiaan. Itu sudah hasil riset. Saya nggak usah ngomong lagi saat ini, saudara. Itu sudah sangat terbukti. Dan inilah terjadi di Amerika. Jadi ada kesempatan bagi kita bagaimana kita dapat menjangkau orang lain, ya. Menjangkau orang lain, membawa mereka untuk keluar dari terisolasinya mereka tersebut. Tetapi, ya, itu satu poin pertama. Poin lainnya adalah bahwa seringkali kita juga secara rohani, ya, seringkali dapat merasa sedang sendirian. Bahkan dalam melaksanakan apa pekerjaan Tuhan sekalipun, ya. Saya jujur saja, saya berbicara kadang-kadang, ya, terus jujur saja, saya nggak mau apa, ya, menutup-nutupi, ya. Sebagai seorang pendeta, pendeta itu kadang-kadang seringkali merasa apa, ya, merasa kesepian juga dalam arti, ya, kesepian dalam arti bahwa kita ada banyak tantangan dan kita harus apa melakukan hanya yang terbaik, sedangkan ada kebutuhan-kebutuhan rohani saya yang kadang-kadang tidak terpenuhi, ya. Itulah sebabnya kenapa saya jujur saja, ya. Pada saat saya membawakan firman Tuhan setiap malam, ini adalah obat saya. Jujur saja, ya. Obat saya artinya kita semua dapat menjadi apa? Kalau kita tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan, tidak ada tujuan dalam kehidupan kita, tidak ada yang seperti orang Jepang bilang ikigai. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Kalau saya hanya melakukan, terus terang, kalau saya tidak punya, misalnya saya tidak ada kegiatan seperti pelayanan seperti setiap malam, ya, di Amerika, waktu Amerika, maka kalau saya mau isi waktunya kira-kira dengan apa, ya? Kalau sebelum mau pergi melawat dan lain sebagainya, apa yang kita biasa? Kita coba untuk mengisi waktu, apa ujung-ujungnya? Ya, kadang-kadang, ya, dengan sosial media kita lihat-lihat Facebook dan lain sebagainya, tapi itu justru tidak, sekali lagi justru membuat kita apa, ya, bermasalah dengan mental health kita, terisolasi dan lain sebagainya. Justru oleh karena adanya sosial media. Tapi kalau kita memiliki satu tujuan, apa yang akan kita buat hari ini? Setiap pagi saya berdoa, Tuhan, apa yang dapat Engkau lakukan, yang dapat Engkau gunakan saya untuk dapat saya lakukan pada hari ini. Entah itu menjangkau orang, entah melalui telepon, saya angkat telepon, call orang kiri kanan yang dapat saya berdoa dengan mereka. Gantinya saya cuma mau lihat-lihat Facebook dan YouTube dan lain sebagainya, yang nggak akan bikin hal yang baik, ya. Itulah tujuan saya. Dan khususnya setelah jam 4 sore, biasanya saya sudah duduk, ya, saya sudah mulai persiapkan bahan. Dan itu mengisi saya, ya. Mengisi saya sehingga saya tidak merasa terus terang apa, ya,
kesepian dengan kalau tidak ada orang bilang kegiatan atau hambak orang Nado bilang ya. Tapi poinnya adalah itulah sebabnya Allah mengetahui ya. Allah mengetahui atau Yesus mengetahui bahwa itu dapat dialami oleh para murid-muridnya sendiri, rasul-rasulnya sendiri. Ya, dia bilang ini pertama-tama kepada ke-11 murid itu ya. Dia bilang kepada murid-muridnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi inilah menjadi pada saat saya mempelajari firman Tuhan ya, saya membawakan firman Tuhan, saya dapat merasakan penyertaan Tuhan, saudara. Saya dapat merasakan ya bahwa saya tidak sendirian ya. Seringkali kita kenapa saya katakan sebagai pendeta? Seringkali kita merasa apa ya? Ada kebutuhan jemaat. Saya sampaikan ke conference, kadang-kadang conference itu karena banyak permohonan-permohonan dari para pendeta, mereka nggak jawab-jawab ya. Nggak jawab-jawab terus terang saja ya. Jadi ada kalanya saya merasa, aduh, saya ada kebutuhan jemaat, dan saya minta tolong conference belum sempat balas dan lain sebagainya. Jadi saya merasa seperti apa ya? Sendirian ya. Sendirian kita. Tapi pada saat saya terus mempelajari firman Tuhan dan dikuatkan dengan firman Tuhan, saya memiliki satu kepastian bahwa saya tidak sendirian. Oke, conference mungkin belum jawab apa yang saya sampaikan, urusan jemaat ya. Conference tidak jawab, tapi saya tetap memiliki Tuhan saya yang akan selalu menyertai saya. Jadi saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Saya menyadari dia menyertai saya dari misi yang sedang saya lakukan untuk kepujian kemuliaan namanya. Dan kedua, saya melihat bahwa itu menjadi satu kekuatan. Kalau saya tahu Tuhan beserta dengan saya, dia katakan dia akan menyertai saya dengan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Jadi walaupun ada tujuan gereja yang belum dijawab oleh conference, tapi saya tahu, hei Tuhan, Engkau yang akan berkuasa. Engkau yang akan tunjukkan kuasamu. Engkau yang akan bertindak. Ya saya tenang aja. Saya nggak usah stres. Ya. Saya tidak harus stres. Kenapa? Karena saya percaya kuasa kehadirannya dalam kehidupan saya. Dan saya percaya dia akan menuntun saya. Dia menuntun. Jadi pada saat mungkin saya sedang orang Jakarta bilang galau gitu. Aduh gimana nih ini masalah gereja ini kok belum ada jawaban-jawaban dari conference yang dapat berikan kekuatan dan lain sebagainya. Dan situasi seperti itu saya lihat, well, kalau Tuhan menyertai saya, situasi susah apapun, saya tidak perlu khawatir ya. Saya tidak perlu khawatir ya. Apa yang mau saya bilang juga dan lain sebagainya. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Kalau Anda baca, saya tidak sempat taruh lagi di sini ya. Matius 10 ayat 19 sampai 20 katakan jangan khawatir dengan bagaimana kamu mau menyampaikan sesuatu atau apa yang kamu sampaikan sesuatu padamu, karena itu akan diberikan, Tuhan akan memberikan ya. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan pada saat kita bahkan mau berbicara sekalipun dalam saat-saat yang apa? Saat-saat yang sulit. Dan pemahaman seperti ini, bahwa Tuhan akan menyertai saya dalam situasi yang sulit, memberikan apa? Memberikan kedamaian. Dapat memberikan kedamaian ya, kepada saya. Saya nggak perlu, orang bilang nggak perlu apa ya, nggak perlu galau. Ya. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan yang menyertai saya, maka ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan. Entah kemenangannya sekarang, ataupun nanti, atau kapanpun, pasti. Ya, rancangan Tuhan yang terbaik itu, kapanpun itu terjadi, itu dapat terjadi. Dan ini satu poin terakhir ya. Setelah apa yang saya katakan tadi, dia katakan aku menyertai kamu senantiasa pada saat kamu di Ethiopia. Oh enggak, Tuhan tidak bilang waktu pendeta Rantu di Ethiopia aja, waktu masih di dosen di Unclub, bukan. Dia akan menyertai saya yang mau bergantung sepenuhnya kepada dia sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah satu keyakinan saya ya. Satu keyakinan saya. Nah, oke. Jadi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kedamaian. Tuhan akan memberikan tuntunan, bahkan mau bicara apa Tuhan akan berikan. Kemenangan itu pasti didapat ya. Dan kemenangan itu tidak terbatas di waktu. Sekarang secara prakteknya, secara praktisnya, bagaimana saya dapat melihat apa? Kekuatan-kekuatan tersebut. Oke. Bagaimana saya dapat memperoleh? Mari kita lihat. Ada 2 poin yang saya sudah janjikan tadi. 2 poin di mana kita dapat melihat penyertaan Tuhan kepada kita sampai akhir zaman. Apa yang pertama? Tentu Anda bisa tambah 3, 4, 5, silahkan ya. Tapi karena waktu kita, coba kita lihat 2 poin ini. Dari dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang pertama adalah, Yesus selalu bersama kita melalui sahabat-sahabat rohani kita. Ini penting sekali ya. Itulah sebabnya
Kita harus hati-hati dengan siapa kita bersahabat. Ya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang cuma bisa gosip atau ya cuma guyon-guyon dan lain sebagainya, tidak membawa kekuatan rohani, ya mungkin kita harus berpikir-pikir. Ya. Alkitab sendiri katakan jangan duduk bersama di tempat orang pencemooh. Ya. Jangan duduk bersama dengan kelompok pencemooh. Artinya hati-hati dengan siapa. Hati-hati kita istilahnya kalau sekarang ya istilahnya ya, zaman modern. Hati-hati video-video apa yang Anda mau lihat. Kalau video-video yang mengangkat iman kerohanian kita, membawa kita supaya kuat dalam iman, itulah yang mesti kita apa ya? Duduk di situ, dengar itu ya. Di sinilah sebabnya ya. Itulah sebabnya. Mari kita lihat satu contoh ini, satu contoh apa yang terjadi dengan Rasul Paulus ya. Yesus selalu bersama kita melalui sahabat rohani. Ini kita lihat. Mari kita baca. Menarik sekali dalam dalam apa ya? Dalam dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai 18, ini yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi kami, dia katakan, tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh dari mata kami, Rasul Paulus katakan, kami sedang jauh dari kalian, ya. Tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh, dengan rindu yang besar, kami telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Kami ingin bersama-sama dengan kamu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Tapi, ya, aku, Paulus, malah akan lebih dari sekali. Ya. Tetapi, ya, aku, Rasul Paulus, ingin bersama. Tetapi iblis telah mencegah kami. Ya. Ya, kerinduan untuk dapat bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Tesalonika, itu tetapi tidak dapat disampaikan. Kenapa? Karena iblis yang telah mencegah kami. Artinya begini, di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan orang Jakarta bilang lempeng terus jalannya, lurus terus jalannya. Akan ada situasi-situasi di mana setan akan selalu dengan pasti, bukan hanya akan ada, pasti. Setan tidak akan apa? Tinggal diam. Pada saat kita ingin membawakan Injil Tuhan. Akan ada usaha-usahanya untuk mencegah saudara dan saya mewartakan Injil, membawakan Injil, berdoa dengan orang lain, menguatkan orang lain. Saja usaha setan untuk mencegah kita. Tapi mari kita lihat, ya apa yang kemudian dia katakan? Ini sudah di akhir-akhir 1 Tesalonika 2 ayat 17-18 itu dia inginkan mengunjungi jemaat Tesalonika tapi tidak bisa karena iblis yang telah mencegah ya. Tetapi ya dia yang tidak tahan lagi, dia kemudian dilanjutkan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 dikatakan, kami tidak tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kami tinggal seorang diri di Athena. Jadi hebat sekali itu serangan iblis tersebut. Ya, Rasul apa harus akhirnya apa? Aduh, kalau gitu saya harus apa? Sendirilah, saya sendiri di Athena. Tapi ayat 2, walaupun dia sendiri, dia katakan apa? Ayat 2, 1 Tesalonika 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Oke. Jadi coba kita lihat di sini di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan ya. Di dalam berjemaat ya, ada yang dapat menguatkan hati kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang akan menguatkan hati kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang menasihatkan kita. Dan itu dapat terjadi bukan hanya melalui firman Tuhan. Kita sudah pelajari. Itu sudah tidak perlu lagi apa. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu bersama kita melalui firman-Nya. Kita sudah bahas tadi malam. Tapi sekarang, secara lebih praktikal, Tuhan menyertai kita bersama dengan kita melalui sahabat rohani seperti Rasul Paulus yang mengirim Timotius agar supaya umat-umat Tuhan di Tesalonika dapat dikuatkan hatinya, dapat dinasehatkan supaya mereka selalu melihat Allah yang bersama dengan mereka melalui nasihat, melalui kekuatan hati yang diberikan oleh Timotius. Ya, ini yang dikatakan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 3:3 supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, kita ditentukan untuk itu. Artinya, memang sudah dinyatakan bahwa kita semua yang ingin mengikuti Tuhan menjadi anggota kelompok umat-umat Tuhan akan selalu diserang setan. Baik yang membawakan Injil, para pendeta seperti Rasul Paulus, ya, dicegah, ataupun orang-orang yang apa? Orang-orang yang telah dibina atau umat-umat Tuhan yang sudah apa? Yang sudah percaya saat itu. Kita ditentukan untuk itu. Nah, kata affliction atau kesusahan ya, klipsis, itu artinya apa? Kita apa ya? Supaya jangan ada orang yang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kita akan apa?
mengalami kesusahan-kesusahan yang sudah menjadi bagian kita, ditentukan bagi kita, kesusahan-kesusahan tersebut. Kata kesusahan ini dari kata Grikanya, klipsis, artinya tekanan, apa yang menyempitkan, apa yang kita digesek, kita ditekan, kita disempitkan ya, yaitu digunakan untuk tempat sempit yang mengekang seseorang. Tekanan internal yang menyebabkan seseorang itu merasa terkekang tanpa pilihan, tanpa pilihan. Ya, jadi itu dia. Kita semua umat-umat Tuhan akan selalu mengalami tekanan baik eksternal. Eksternalnya kita tahu usaha-usaha setan untuk melalui orang apa yang orang-orang lain buat pada kita, tetapi juga internal apa yang pergolakan dalam diri kita atau pergolakan dalam gereja kita sekalipun. Itu semua menyebabkan kita itu merasa apa? Terkekang. Tetapi dalam tekanan yang akan menjadi bagian tersebut, ya dikatakan di sini apa? Ada yang dikirim, yaitu Timotius di sini dikatakannya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena karena kesusahan-kesusahan itu, tekanan-tekanan tersebut yang menyesakkan, yang menyempitkan dan lain sebagainya. Mari kita terus lihat ya. Jadi mari kita sekarang lihat. Timotius dikirim untuk meringankan tekanan ya, dengan cara apa? Untuk menguatkan hati mereka dan menasehatkan mereka. Kata menguatkan dari kata steriso. Ya, steriso adanya menjadi kuat, memantapkan. Itu dialah yang memberikan dukungan. Ya. Jadi itulah sebabnya pertolongan dalam tekanan yang menyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah pada saat ada sahabat-sahabat rohani kita yang mendoakan kita. Dan itu dapat terjadi kepada saudara. Saudara-saudara sekalian juga dapat menjadi sahabat-sahabat rohani untuk memberikan anggota teman-teman kita, keluarga kita yang dalam apa? Dalam tekanan tersebut supaya dapat dikuatkan hatinya ya, untuk memberikan dukungan, mengamankan, untuk meneguhkan dengan kokoh, untuk menanam dengan kokoh yang menghilangkan keraguan-raguan. Itu dia. Saudara dan saya dapat digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang lain yang dalam tekanan. Ya. Anda kuatkan mereka. Yang kedua, Anda akan apa? Menasihatkan mereka. Nah, kata menasihatkan ini menarik sekali ya. Dari kata para kaleo, dua kata, para kaleo. Ya. Nah, kalau digabungkan, dua kata ini digabungkan, para kaleo itu berarti menghibur atau menyemangati. Para kaleo, seringkali kita dengar istilah para kletos. Para kaleo itu adalah tindakan menghibur, tindakan menyemangati. Sedangkan kata para kletos adalah si penghibur, si penyemangat. Nah, kata para kletos itu seringkali ditujukan kepada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus nama lainnya itu para kletos. Dialah yang menghibur kita. Dialah yang menyemangati kita. Itu karena dari kata para kaleo. Nah, kata para kaleo itu dari kata call. Kaleo. Kaleo itu seperti bahasa Inggris call, memanggil. Ya. Lalu apa? Kaleo itu artinya kita dipanggil. Supaya apa? Para itu supaya kita apa? Bersama-sama. Jadi kata menasehatkan itu artinya apa? Kita itu dipanggil supaya berada dalam apa? Kedekatan secara pribadi. Jadi pada saat saudara dan saya menguatkan hati seseorang dan menasehatkan seseorang, Anda sedang mendekatkan kerohanian Anda kepada orang yang kerohaniannya sedang apa? Mungkin sedang goyang begitu ya. Anda menjadi penghibur. Ya, itulah sebabnya kalau kita sering melihat gambaran orang yang menghibur, orang yang menyemangati adalah orang yang mungkin apa? Merangkul, berdoa bersama dengan seseorang yang dalam keadaan apa? Sesusah. Anda menjadi saluran berkat dari Parakletos, atau Anda sendiri juga dapat menjadi Parakletos dalam arti Roh Kudus ya. Parakletos yang sesungguhnya itu menggunakan Anda untuk menjadi kekuatan menasehatkan seseorang yang dalam apa? Dalam keadaan yang susah, memanggil mereka supaya dekat dengan Anda, menjadi dekat dengan Anda. Jadi inilah ya. Inilah poin pertama. Ada sahabat-sahabat rohani yang dapat menguatkan Anda. Dan seperti saya katakan tadi, para pendeta sendiri kadang-kadang merasa apa? Memerlukan pendeta lainnya. Itulah sebabnya kami di Amerika Serikat ini ada pendeta-pendeta yang baru atau apa ya, kita akan di-assign ya. Waktu saya pertama kali datang ke Amerika ini, saya di-assign dengan pendeta Hines ya. Ada seorang pendeta di Allegheny namanya pendeta Carl Hines. Dia diminta untuk dapat menjadi pendeta apa? Pamong saya. Istilahnya dia yang menjadi apa? Mentor saya, menjadi pendeta mentor. Kenapa? Karena memang di Amerika ini diketahui, ya seperti di Indonesia juga ya, pendeta-pendeta muda itu harus ada pendeta-pendeta senior ya. Artinya supaya kita dapat apa ya? Supaya kita dapat saling menguatkan ya.
dikuatkan. Kenapa? Karena seorang pendeta pun sendiri pun dapat mengalami apa? Kesepian. Dan kalau ada sahabat rohani lainnya menyadari, yang mengetahui pergumulan kita sebagai seorang pendeta sekalipun ya, dan mengetahui apa yang dapat dilakukan dengan kekuatan yang dapat saling dibagikan, maka itu dapat memberikan apa? Kekuatan. Rasul Paulus sendiri mengalami apa? Rasa kesepian. Pada saat sedangkan dia waktu mula-mula saja untuk menjadi rasul aja, wah dia kan mula-mula kan ditolak dia ya. Dan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sering disalah mengertikan ya. Seringkali dia berada dalam satu argumentasi dengan Rasul Petrus misalnya. Kita sudah pernah pelajari waktu lalu. Dan seringkali ini menyebabkan apa? Dia merasa kesepian. Dalam 2 Timotius 4 ayat 16. 2 Timotius 4 ayat 16. Ini yang dia katakan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Waduh. Jadi kita sudah lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu melalui sahabat-sahabat rohani. Itu yang pertama. Itu poin pertama. Penyertaan Tuhan tentunya pertama melalui firman Tuhan. Itu sudah pertama ya. Kita sudah pelajari tadi malam. Yang kedua, melalui sahabat-sahabat rohani. Tapi Rasul Paulus sendiri pun tidak ada mentornya. Ya. Tidak ada mentornya dia. Dengan pemimpin para rasul yang sebelumnya itu Petrus. Ya. Sedangkan dengan Petrus saja dia kadang-kadang ada apa ya? Ada perbedaan sedikit pendapat antara Rasul Paulus dan Petrus. Jadi ada saatnya dia katakan semuanya meninggalkan aku. Jadi mentor pun dia tidak ada. Pendeta pamong pun Rasul Paulus tidak ada. Dan bagaimana kalau saudara dan saya berada dalam situasi seperti ini? Tidak ada sahabat rohani yang dapat mungkin Anda pikir membantu Anda untuk memberikan nasihat untuk menguatkan Anda. Itulah sebabnya kita pergi ke poin kedua. Ya, pertama adalah sahabat rohani, Allah menyertai kita melalui sahabat rohani. Dan kita akan melihat sekarang penyertaan yang kedua. Tapi sebelumnya, mari kita lihat Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 16 secara jujur dia mengatakan, tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Tetapi ayat 17, jangan hanya berhenti di sini. Jangan hanya berhenti di sini, wah Paulus kasihan dia sendirian. Ayat 17 dia katakan apa? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan di ayat 18 dia katakan, 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Jadi walaupun dengan kata lain, Rasul Paulus katakan tidak ada sahabat rohani. Tidak ada sahabat rohani sekalipun. Tapi Tuhan mendampingi aku. Tuhan menguatkan aku. Siapa? Apakah Yesus turun dari surga menguatkan dia? Tidak lain dan tidak bukan. Yang turun dan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus itu adalah Roh Kudus. Oke? Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi penyertaan surga pada saat kita menjalankan misinya, entah Anda sebagai pendeta atau sebagai seseorang yang dapat menjadi apa saluran berkat untuk menjangkau orang lain, kita semua. Ya walaupun Anda itu bukan pendeta, tapi kita semua adalah imamat yang rajani. Kita semua adalah imam-imam, ya bukan hanya para pendeta itu imam ya. Anda juga. Rasul Petrus katakan kita semua umat-umat Tuhan, semua umat Tuhan adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Kita semua yang mendapatkan perintah untuk mengabarkan Injil. Jadi kalaupun Anda tidak mendapat sahabat-sahabat rohani sekalipun, atau merasa tidak mendapat sahabat rohani, minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa, berdoa kepada Roh Kudus. Minta penyertaannya. Kenapa? Ini sudah Yesus janjikan. Yesus sudah janjikan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus katakan pada murid-muridnya, hei, aku tidak akan tinggalkan kamu. Tapi Roh Kudus akan menyertai kamu. Ya. Jadi walaupun tidak ada sahabat dunia, ada sahabat surga kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Saya ingin menampilkan kesaksian kepada salah seorang mantan murid saya ya, yang bernama Daisy Muntuan Wenas. Mungkin ada di antara Anda yang kenal. Ya. Daisy Muntuan Wenas. Ini gambar Daisy dan suaminya Dylan. Dan kedua anak mereka. Kedua anak mereka itu sering kalau Anda lihat dulu di Hope Channel waktu masa pandemik. Daisy dan kedua anaknya itulah di Hope Channel Indonesia yang memberikan apa terjemahan atau translation ke bahasa isyarat. Ya, ke bahasa isyarat pada saat itu.
Anda tahu kisah yang sangat sedih sekali terjadi kepada keluarga Muntuan Wenas ini. Suatu waktu saya dapat informasi bahwa suami daripada Daisy, bekas mahasiswi saya ini, Dylan Muntuan ini, Tuhan izinkan beristirahat karena COVID. Ya. Jadi disitulah saya tulis surat kepada Daisy, bukan tulis surat, saya tulis di Messenger kepada Daisy, saya katakan Daisy, saya turut berduka cita, tetap kuat dalam iman. Percaya Tuhan tidak akan tinggalkan Daisy. Dan ini jawaban daripada Daisy. Dia katakan, terima kasih, Sir. Ya, kami dosen-dosen dulu dipanggil Sir ya. Itu adalah masa yang sulit dalam kehidupan saya. Saya sangat I was so heartbroken, dia katakan dalam bahasa Inggris ya. Saya sangat merasa sedih, patah hati dengan lain ya. Saya merasa dunia itu berhenti berputar ya. Tapi tapi saya hanya dapat menyerahkan segala sesuatu itu ke dalam tangan Tuhan. Saya serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Masa depan saya dengan kata lainnya, saya hanya mau melihat masa depan itu melalui mata Yesus yang melihat keberadaan kami saja ya. Saya melihat, dia katakan, sekarang saya melihat masa depan anak-anak saya dan masa depan saya sendiri melalui mata Yesus, dan saya tahu bahwa kami pasti akan baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena we know that God is carrying us through. Kami tahu bahwa Tuhan akan apa? Mengangkat kami. Mengangkat kami. Saya harus jadi kuat, dikatakan. I have to be strong ya. I have to face future with hope. Saya akan menghadap masa depan dengan pengharapan. Ada dua little angels, dikatakan. Ada dua anak-anak saya yang akan saya harus jaga, dikatakan. Dan saya percaya ya, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada saya. Saya tidak perlu khawatir. I have nothing to worry about as long as I cast all my cares upon Him. Saya tidak akan perlu khawatir selagi saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, dikatakan. Please remember us in your prayers. Tolong, Sir, doakan terus saya. Saya hanya jawab, amin Daisy, amin. Stay strong and blessed. Saya jawab kepada Daisy. Beberapa waktu kemudian, Daisy sendiri meninggal dunia. Daisy sendiri meninggal dunia. Saya sangat sedih. Saya dapat bayangkan bagaimana kedua anak mereka. Ya, kedua anak mereka. Saya tidak tahu apakah saya katakan Tuhan akan menyertai mereka, itu akan menjadi satu kekuatan. Saya tidak dapat memberikan penghiburan kepada kedua anak mereka. Saya tidak tahu keberadaan mereka saat ini. Mudah-mudahan saya dapat memiliki kesempatan untuk dapat bertemu dengan kedua anak daripada Dylan dan Daisy, keluarga Muntuan Wenas ini. Kedua anak tersebut. Saya berdoa kiranya Tuhan akan terus menjaga kedua anak tersebut. Kalau ada yang mengenal mereka, tolong kasih salam saya kepada kedua anak daripada Dylan dan Daisy tersebut. Tapi inilah ya, satu kekuatan dari firman Tuhan ya. Satu kekuatan dari firman Tuhan. Aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, sangat menarik sekali ya. Pernyataan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, karena di dalam Alkitab pada saat kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu dalam konteks anak-anak Allah, saudara dan saya itu, ya Roh Kuduslah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan coba kita lihat, kalau bahasa Inggrisnya, ya Roma 8 ayat 14 sampai 16 kita sudah pernah pelajari. Tetapi kamu telah menerima roh, dikatakan ya, roh Allah ya. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah, ya. Dan terusnya kalau kita baca, karena waktu kita saya cuma singkat-singkatkan, tolong Anda baca ayat-ayat ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus menjadikan kita itu anak Allah. Tapi sesungguhnya bahasa Inggrisnya, bahasa asli dikatakan apa? Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Kata adopsi kita sudah pernah pelajari, itu lebih kuat posisi hukumnya daripada anak kandung. Anak kandung Anda bisa keluarkan dari warisan Anda. Tetapi anak yang diadopsi itu Anda telah adopsi dengan pikiran yang telah bulat-bulat untuk mengangkat anak Anda. Mereka tidak boleh dikeluarkan dari warisan bagi adat istiadat orang Roma atau di zaman Rasul Paulus. Jadi kita diadopsi sebagai anak-anak Allah itu kuat sekali. Artinya jaminan keselamatan. Jaminan sebagai anak Allah itu tidak pernah apa? Tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Dan itulah saudaraku ya. Inilah janji Allah yang indah bagi kita ya. Yesus yang bersama dengan kita dapat terjadi pada saat ada sahabat-sahabat rohani yang menguatkan kita. Atau Anda yang menjadi sahabat-sahabat rohani kepada orang lain. Tetapi jika tidak ada sahabat rohani sekalipun, Anda tidak pernah sendirian. We are never be alone. Kita tidak akan pernah sendiri. Kenapa? Karena janji Roh Kudus sedang menjadi bagian kita. Roh Kudus yang akan apa? Menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu.
Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.